Mudhar 1442. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita masih membahas surah Al-Mulk. Kita sudah sampai pada halaman 564. Kita akan bahas surah Al-Mulk ayat 27 sampai dengan surah Nun ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فسيعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الحمد لله رب العالمين Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama ayat 27 tad'un, bisa juga dibaca tad'un sebagaimana qiraah Imam Ya'qub. Ahlakani Allah bisa dibaca ahlakanillah, wa man ma'iya bisa dibaca wa man ma'i. Kemudian ayat 29 fasata'lamun bisa dibaca fasaya'lamun. Kemudian pada surah Al-Qalam Nun biasanya berhenti. Ketika disambung boleh dengan idgham. Nun wal qalami, boleh juga tidak idgham. Kemudian angkana boleh ditambahi hamzah di depannya menjadi dua hamzah. Angkana, ini semuanya adalah qiraah-qiraah yang mutawatirah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka pada surah Al-Mulk ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma maka tatkala ra'auhu mereka melihat siksa Allah, zulfatan dekat, maksudnya tiba, siat maka dibikin sedih atau dibikin jelek, wujuhul ladzina kafaru, wajahnya orang-orang kafir, ketakutan mereka melihat siksa. Waqila, dan dikatakanlah, yaitu dikatakan oleh para malaikat, hada, inilah alladzi, siksaan yang kuntum adalah kalian dulu, bihi terhadap siksaan itu, tad'un kalian minta disegerakan. Ayat ini membicarakan tentang siksaan Allah di akhirat, yaitu neraka. Orang-orang kafir dulu di dunia tidak percaya dengan neraka. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, kalau betul ada neraka, mana? Datangkan sekarang. Enggak usah nunggu lama-lama." Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini,
bahwasanya mereka nanti akan menyadari betul-betul ada siksa tersebut kalau mereka sudah masuk pada alam akhirat. Ra'auhu zulfah, mereka melihat siksaannya sudah dekat alias sudah di depan mata, yaitu mereka melihat neraka didatangkan kepada mereka. Ini kejadiannya di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang lain, wa burrizatil jahimu lil ghawin, pada surah Asy-Syu'ara ayat 91. Demikian juga surah An-Nazi'at ayat 36. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari menjadi ingat manusia terhadap apa saja yang sudah dia lakukan di dunia. Wa burrizat, dan ditampakkanlah al-jahim, neraka jahim atau neraka jahanam, liman yara, bagi siapapun yang melihat, yaitu orang-orang kafir yang mereka akan masuk ke dalamnya. Nah, kalau sudah melihat siksaan di depan mata begini, baru mereka menyadari betul ada kiamat, betul ada api neraka, betul ada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itu si'at wujuhul ladzina kafaru, wajahnya orang-orang kafir jadi jelek. Jeleknya karena susah, karena menghitam wajahnya. Begitu melihat siksaan yang sangat dahsyat, mereka tidak berani untuk menatapnya karena ketakutan. Maka ini sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu beberapa wajah menjadi putih, yaitu bersinar cemerlang karena bahagia. Ini wajahnya orang-orang beriman. Wa taswaddu wujuh, dan beberapa wajah menjadi hitam, maksudnya mereka ketakutan, mereka susah, mereka sedih. Itulah wajahnya orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang wajahnya nanti akan cemerlang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Para malaikat mengatakan kepada mereka, nih siksaan yang dulu kalian segerakan, kalian minta disegerakan, sekarang ada di depan mata. Ini perkataan adalah perkataan untuk mengolok-olok mereka, mengejek mereka. Dulu kalian katakan nggak ada siksa, nah, sekarang gimana kalian komentarnya? Nah, mereka diomongi begini oleh malaikat, nggak ada yang bisa jawab. Mereka malu sendiri karena dulu di dunia tidak percaya dengan berita-berita dalam Quran. Karena itu janganlah kita umat Islam seperti orang-orang kafir gini. Diberi ancaman, ada siksaan, tidak percaya. Itu sikap orang kafir. Disuruh menegakkan hukum Islam untuk negaranya, tidak mau, tidak percaya kalau ada siksa Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak mau menegakkan hukum Allah di negara kita. Nah, itu sikap orang-orang kafir seperti itu. Meskipun KTP-nya mungkin tertulis Islam, meskipun mungkin dia pakai baju umroh, seringkali umroh dia, meskipun dipanggil Pak Haji, tapi kalau tidak percaya dengan hukum-hukum Allah, dengan ancaman-ancaman Allah dalam Quran, ini sama dengan orang-orang kafir, sifatnya seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah, ara'aitum, apa pendapat kalian, in ahlakanillahu, apabila Allah membinasakan saya, yaitu menyiksa saya, membinasakan dengan siksa, wa man ma'iya, dan juga orang-orang yang bersama saya, atau rahimana, Allah merahmati kami. Faman, maka siapakah yujirul kafirin, yang bisa menyelamatkan orang-orang kafir atau melindungi orang-orang kafir, min adzabin alim, dari siksaan yang menyakitkan. Maksud ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu, mau menyiksa hambanya bisa, mau merahmati hambanya juga bisa. Karena itu di sini Nabi disuruh bertanya kepada orang-orang kafir, hei orang-orang kafir, apa pendapatmu seandainya Allah itu menyiksa saya atau membinasakan saya? Itu memang Allah mampu, dan Allah berhak membinasakan hambanya atau makhluknya, ini berhak. Seandainya tiba-tiba Allah ini menjatuhkan meteor di masjid kita ini, akhirnya mati semua, itu haknya Allah, terserah Allah. Dan Allah tidak zalim seperti itu, terserah Allah. Karena kita ini makhluknya Allah, mau diapa-apakan oleh Allah terserah Allah. Tapi Allah memang tidak mungkin berbuat zalim. Kita tidak berbuat salah tiba-tiba kemudian dijatuhi meteor mati semua, tidak. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Tapi seandainya Allah melakukan,
Seandainya tiba-tiba gempa masjid ini, kemudian hancur masjid ini, kita semuanya mati di kajian ini. Seandainya begitu, Allah tidak zalim karena kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka maksud ayat ini adalah andai Allah hancurkan saya atau Allah merahmati saya, apa pendapat kalian? Maka maksudnya Nabi adalah disuruh menyampaikan kepada mereka Allah mampu terhadap semuanya. Mau dihancurkan Allah mampu, mau dirahmati Allah juga mampu. Tetapi bagaimana seandainya kalian yang disiksa oleh Allah? Kalau kalian yang disiksa oleh Allah, siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari siksanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka ini orang kafir disuruh mikir, seandainya mereka disiksa oleh Allah, siapa yang mampu menyelamatkan mereka? Mereka pasti menjawab, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena buktinya orang-orang kafir zaman dulu, kalau mereka sedang naik kapal, kemudian kapalnya terombang-ambing gara-gara ombak yang sangat besar, ternyata mereka doanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru ingat Allah kalau pas kondisi genting-genting seperti itu. Kondisi nyaman mereka lupa sama Allah, ingatnya berhala-berhala. Tapi kondisi genting ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "Huwar Rahman," dialah zat yang maha rahmat, maha kasih sayang. "Amanna bihi," kami beriman terhadap Allah. "Wa alaihi," dan hanya kepada Allah tawakkalna, kami bertawakal. "Fasata'lamun," maka kalian akan tahu, man, siapakah, huwa, dia itu, fi dhalalin, yang berada di dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Jadi tugas kita kepada Allah adalah dua. Pertama iman, yang kedua tawakal. Kita iman kepada Allah, tidak seperti orang-orang kafir. Dan kita tawakal. Tawakal itu pasrah sama Allah. Sudah, terserah Allah mau lakukan gimana, terserah. Yang penting kita punya usaha. Kita punya usaha untuk beramal. Setelah itu Allah terima atau tidak, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kita. Rabbana taqabbal minna. Kita punya usaha, jalan. Apakah nanti sukses atau tidak sukses, terserah Allah. Itu namanya tawakal, seperti itu. Pasrah sama Allah. Kita sakit, berobat. Apakah sembuh ataukah akhirnya mati, bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu kita sudah berusaha, kemudian setelah itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Ini tugas kita orang-orang beriman. Kemudian Nabi disuruh ngomong kepada orang-orang kafir, "Wahai orang-orang kafir, kalian nanti akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan." Maksudnya, kalau sudah datang siksa, kalian nanti tahu siapa yang salah, kamu atau kami. Kalau sudah datang siksa, kalian baru tahu siapa yang sesat, kamu atau kami. Jadi orang muslim sama orang kafir itu sama-sama menganggap dirinya yang benar. Orang kafir kalau ditanya, kalian tuh dalam kesesatan atau dalam petunjuk, mereka pasti mengatakan kami dalam petunjuk. Yang sesat siapa? Orang-orang Islam yang sesat, kata mereka. Nah, demikian juga kita orang muslim, kita menganggap kita yang mendapat petunjuk, orang-orang kafir itu yang sesat. Nah, kapan diketahuinya yang sesat, kapan diketahuinya yang benar, itu adalah nanti kalau sudah datang siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang hari kiamat, nah nanti akan jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Demikian juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sedang bermasalah dengan saudara-saudara kita sesama muslim, itu tidak usah kita jotos-jotosan, wong sesama muslim aja kok. Kenapa kita harus bertengkar? Ada orang muslim memusuhi kita misalnya, menuduh kita, mengganggu kita dan sebagainya. Udah, ucapkan ayat ini aja. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kamu mengejek saya, menuduh saya sesat misalnya, ya, saya tidak seperti yang kamu katakan. Kalau kamu nekat seperti itu, ya sudahlah, nanti tunggu di akhirat aja. Allah biar memutuskan di antara kita, yang benar kamu atau saya. Kamu menuduh saya merasa benar, saya mengatakan tuduhan kamu nggak benar. Udah, selesai masalah. Nggak usah kita melayani permusuhan sesama umat Islam. Karena umat Islam ini bersaudara menurut Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Biar mereka yang reseh, kita nggak usah ikutan. Biar mereka yang gusar sendiri, biar mereka yang pusing sendiri mengurusi kita, tapi kita hanya mengurusi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Kemudian Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "Ara'aitum," apa pendapat kalian, "in asbaha," apabila menjadi, "ma'ukum," air kalian itu, "ghauron," masuk ke dalam bumi, ya, ambles dalam bumi,
Faman siapakah ya'tikum yang bisa mendatangkan kepada kalian bima'im ma'in dengan air yang memancar. Maksudnya air ini yang ada di atas muka bumi ini semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir itu percaya, Pak, bahwasanya yang mengatur alam semesta ini Allah, mereka percaya. Karena itu mereka disuruh mikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Padahal kalian tahu bahwa air ini yang ngatur Allah. Seandainya air yang biasa kita gunakan untuk makan, untuk minum, untuk mandi ini tiba-tiba kemudian ambles ke dalam bumi, siapa yang bisa memunculkan air keluar bumi? Siapa? Nah, mereka nggak bisa jawab, orang-orang kafir. Tapi dasar orang kafir sudah tidak bisa jawab seperti ini, mereka masih tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena hatinya sudah terlalu hitam, okay? Sehingga karena sudah terlalu hitam, hidayah ini mau masuk nggak bisa. Padahal ayat-ayat seperti ini ketika diturunkan oleh Allah, orang kafir nggak bisa jawab sama sekali. Memang orang kafir zaman dulu itu percaya bahwa Allah yang ngatur langit bumi, Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menjalankan, maksudnya apa? Mengatur, ya, merendahkan, menundukkan matahari, bulan, dan juga mengatur yang lain-lainnya ini semuanya. La yaqulunallah. Mereka ngomong Allah Subhanahu wa taala itu yang melakukan. Jadi orang-orang kafir zaman dulu itu punya tauhid rububiyah, tetapi tidak punya tauhid uluhiyah. Kalau menyembah, mereka nyembah kepada Allah plus nyembah berhala. Ini berarti tidak punya tauhid uluhiyah. Tapi kalau masalah rububiyah, mereka percaya Allah itu yang Rabb, Allah itu yang ngatur, mereka percaya. Allah itu yang menurunkan air dari langit, mereka percaya. Allah itu yang mengatur ada siang, ada malam, mereka percaya. Allah yang mengatur langit bumi, mereka percaya. Nah, maka ini pertanyaan-pertanyaan karena mereka percaya tentang adanya rububiyah Allah, sehingga disuruh berpikir ini. Kalau seandainya air yang kalian minum itu ambles ke bumi, siapa yang bisa mendatangkan air? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu hendaklah hanya menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada yang lainnya. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Waqi'ah ayat 68, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, ataukah kami Allah yang menurunkannya? Seandainya kami mau, kami akan menjadikan air itu menjadi asin atau pahit. Kenapakah kalian itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, jadi orang-orang kafir sudah percaya bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, sehingga disuruh mikir, air ini dari Allah, kenapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun ayat ini bicaranya kepada orang-orang kafir, tetapi juga kita orang-orang muslim bisa mengambil pelajaran darinya. Pelajarannya apa? Marilah kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita umat Islam ini tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Buktinya apa? Kita dikasih nikmat tidak digunakan untuk yang Allah inginkan. Nikmat apa? Duit misalnya. Nah, duit ini termasuk nikmat ini dari Allah. Digunakan untuk sesuatu yang haram. Nah, ini berarti nggak bersyukur sama Allah. Kita punya duit, membeli sesuatu yang haram, ini nggak syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit digunakan untuk sia-sia, ini berarti nggak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini ayat ini sekaligus menegur kita, hendaklah syukur kepada Allah, karena kalau tidak syukur kepada Allah, kalau Allah cabut nikmatnya, tidak ada yang bisa mengembalikan nikmat tersebut. Kalau Allah ambil air dari atas muka bumi, nggak ada yang bisa mengalirkan air di atas muka bumi lagi. Kalau Allah mencabut nikmat nafas, ini nafas setiap saat, ya. Ini seandainya Allah cabut nikmat ini, nggak ada yang bisa membuat kita bernafas. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang bisa melakukannya.
Maka ini adalah teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Inilah tafsir ringkas untuk surah Al-Mulk. Kita lanjutkan sekarang surah Al-Qalam, karena memang program kita satu hari satu halaman, sehingga kita percepat tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Qalam, Nun. Artinya apa? Nun. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan apa saja yang mereka tulis. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata nun, alif lam mim, ta sin mim, ha mim, alif lam ra, dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang tidak ada tahu tafsirnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan ini nun artinya apa? Nun. Alif lam mim artinya apa? Alif lam mim. Enggak ada tahu artinya. Tidak usah nebak-nebak, karena sebagian orang nebak-nebak. Mereka mengatakan nun itu adalah artinya ikan. Ikan apa ini? Katanya ikan yang di bawah bumi. Jadi ikan ini, di atas punggungnya ikan ini ada bumi di atasnya. Nah, bumi ini berarti berada di atas ikan. Sebenarnya guncang-guncang bumi namanya di atas ikan. Tetapi karena ada gunung akhirnya tidak jadi guncang. Nah, itu riwayat-riwayat seperti itu adalah riwayat yang tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah dipakai. Dibaca aja supaya kita tahu, enggak apa-apa. Oh, ada riwayat begitu. Tapi kita ambil pendapat mayoritas ulama saja. Mayoritas ulama mengatakan nun ini kita enggak tahu artinya apa selain Allah yang tahu saja. Terus kalau tidak ada yang tahu artinya, apa gunanya ayat ini diturunkan? Ayat ini diturunkan gunanya untuk menantang orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang kalian katakan itu adalah sihirnya Muhammad, itu adalah buatan manusia. Ternyata itu huruf-huruf yang dipakai itu huruf-huruf yang kalian pakai. Ada huruf nun, ada huruf ha, mim, ada huruf alif, lam, ra. Hurufnya sama dengan hurufmu. Maka kalau kalian betul bahwasanya Quran ini bukan kalam Allah tapi buatan Muhammad, coba kamu buat kalimat-kalimat seperti Quran. Bisa enggak? Coba kalian buat satu surat aja yang mirip surat Quran. Udah yang paling pendek lah. Al-Kautsar paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Mereka ditantang suruh buat ayat mirip Quran. Ternyata enggak bisa. Nah, maka fungsi dari ayat-ayat ini, nun dan sebagainya, ini untuk menunjukkan bahwa Quran hurufnya sama dengan huruf yang kalian pakai, tapi kalian tidak bisa membuat kalimat seperti Quran. Ini menunjukkan bahwa Quran memang bukan buatan manusia, tapi buatan atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bersumpah demi pena. Pena apa maksudnya? Menurut Ibnu Katsir, pena itu adalah pena yang biasa kita pakai nulis itu. Allah bersumpah demi pena untuk menunjukkan bahwa pena termasuk nikmat Allah yang besar. Dengan sebab pena inilah kita manusia berkembang ilmunya. Coba nggak ada pena, Pak, apakah manusia ini punya ilmu? Susah. Kita mengetahui ilmu kedokteran, warisan dari mana? Dari nenek moyang kita. Nulisnya mendapatkan warisannya bagaimana? Dari tulisan pena. Akhirnya bisa dikembangkan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita itu. Nah, maka ini termasuk nikmat Allah yang besar. Jadi sumpah di sini tidak hanya sekedar sumpah. Sumpah sekaligus mengingatkan kita nikmat Allah yang terbesar, yaitu pena atau ilmu. Karena itulah dalam Al-Quran Allah ketika menurunkan ayat yang pertama kali turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini ayat yang pertama kali turun. Allah itulah yang telah mengajarkan manusia dengan pena, yaitu mengajarkan menulis dengan pena. Akhirnya dengan itu dia menguasai banyak ilmu tentang antariksa, ilmu tentang anatomi tubuh manusia, ilmu tentang apa lagi segala macam, semuanya sudah ditaklukkan ilmu oleh manusia. Banyak sekali ilmu yang diketahui oleh manusia. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau Allah itu bersumpah dengannya. Sebagian ulama mengatakan al-qalam di sini adalah pena yang merupakan makhluk Allah yang pertama kali. Sebelum diciptakannya langit bumi, itu ada makhluk namanya pena. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam
makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Ini konon penanya ini adalah terbuat dari sinar. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada si pena sinar ini, uktub, tulislah wahai pena. Qala, si pena bertanya, jadi penanya bisa ngomong, Pak. Rabbi, wahai Rabbku, wa madza aktub, apa yang harus saya tulis? Qala, Allah berkata, uktub, tulislah maqadir kulli syai', takdir segala sesuatu, hatta taqumas sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan kolam yang dimaksud itu adalah kolamnya Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama, yaitu pena-pena yang kita pakai itu. Karena setelahnya Allah mengatakan wa ma yasturun, dan demi apa yang mereka tulis. Mereka berarti siapa? Ya makhluk ini, manusia ini. Manusia ini nulis apa saja? Nulis ilmu, nulis kebaikan, nulis keburukan, ya. Ini semuanya adalah apa yang ditulis oleh manusia dengan pena. Kemudian Allah menyampaikan isi sumpahnya, ma anta, tidaklah kamu wahai Muhammad, bi ni'mati rabbika, dengan nikmat Rabbmu, bimajnun, orang yang gila. Ini kalimatnya begini asalnya, ma anta bimajnunin bi ni'mati rabbik. Urutannya begitu, okay? Kamu wahai Muhammad bukan orang gila, bi ni'mati rabbik, maksudnya bihamdillah. Alhamdulillah kamu Muhammad bukan orang gila. Nah, maka ketika ini kalimatnya binikmati rabbika didahulukan, ini berarti kalimat sisipan. Ma anta, tidaklah kamu wahai Muhammad bimajnun, orang gila, tapi disisipi kalimat binikmati rabbik, atau dengan apa? Bihamdi rabbik, ya, dengan nikmat Allah kamu bukan orang gila. Kenapa Allah katakan ini? Karena orang-orang kafir menuduh Muhammad gila, padahal sebenarnya mereka tahu bahwa beliau tidak gila. Salah satu yang menuduh Muhammad gila adalah pamannya sendiri, Abu Jahal. Nabi Muhammad dakwah, kemudian Abu Jahal berada di belakangnya sambil dia mengatakan kepada orang-orang, jangan ikuti ini Muhammad, ini orang gila ini. Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya ngomong begitu, menuduh Nabi sebagai orang gila. Wa inna, dan sesungguhnya laka, bagi kamu wahai Nabi, la ajron, sungguh ada pahala, ghairu mamnunin, yang tidak terputus. Maksudnya adalah pahala surga, karena kenikmatan dalam surga tidak ada putusnya. Maksudnya adalah bahwa Nabi dijanjikan mendapatkan surga karena dua. Pertama, karena dakwah yang beliau lakukan, dan yang kedua karena kesabaran beliau di dalam mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir. Beliau disuruh menyampaikan surat Nun, disampaikan surat Nun. Kemudian beliau dituduh orang gila, beliau sabar. Nah, karena itu ayat ini meskipun untuk Nabi, tapi bisa juga berlaku untuk kita. Kalau kita pengen mendapatkan jannah, caranya bagaimana? Sabar terhadap musibah yang kita terima, maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'ala, sungguh berada di atas khuluqin azimin, akhlak yang agung. Maksudnya Nabi Muhammad SAW akhlaknya semuanya baik, tidak ada yang jelek. Kenapa? Beliau menerapkan isi Quran. Quran menyuruh untuk berani jihad, beliau jadi berani, maka punya akhlak berani, pemberani. Beliau disuruh oleh Allah untuk dermawan, beliau dermawan, maka punya akhlak dermawan. Beliau disuruh untuk jujur, maka punya akhlak jujur. Jadi semua ayat Quran diterapkan oleh beliau. Maka la'ala khuluqin azim, akhlaknya agung. Kenapa? Menerapkan seluruh Quran. Nah, kalau kita nggak ada yang akhlaknya agung, nggak ada, Pak. Kita ini akhlaknya campuran, ya ada bagusnya, ya ada jeleknya, campuran. Sehingga tidak bisa disebut akhlak agung, nggak bisa. Akhlak agung khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita akhlaknya campuran. Maka sebagian kiai, saya pernah mendengar Kiai Mukhlasin namanya, dia mengatakan akhlak yang baik itu ada 3 tingkatan. Tingkatan paling tinggi adalah akhlak agung, dan ini akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau, akhlak yang baik itu tingkatan paling rendah adalah akhlakun hasanah, akhlak yang baik. Tingkatan di atasnya adalah akhlakun karimah, akhlak yang mulia. Tingkatan paling tinggi akhlakun azimah, akhlak yang agung. Bedanya apa? Bedanya kalau akhlakun hasanah, itu orang berbuat jelek kepada kita, kita tidak akan membalas dengan kejelekan. Itu namanya akhlakun hasanah.
Orang menuduh kita, kita memaafkan. Nah, itu berarti apa? Akhlakun hasanah. Kalau mau lebih tinggi lagi, akhlakun karimah. Ada orang berbuat jelek kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Ada orang menuduh kita, nah, kita kasih, nih jazakumullah khairan, hadiah untuk antum. Loh, kenapa hadiah? Ya, karena antum sudah menuduh saya, berarti antum memberi pahala untuk saya. Nah, sebagai terima kasihnya nih, saya kasih hadiah. Engkau sudah mendolimi saya, maka silahkan datang ke rumah saya. Untuk apa? Saya nikahkan dengan putri saya yang paling cantik nih, sebagai hadiah. Nah, ini berarti apa? Akhlakun karimah. Ada lagi akhlak yang lebih tinggi, yaitu akhlakun azimah, akhlak yang agung. Yaitu gimana? Ada orang berbuat jelek kepada kita, kita sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada dia. Tidak hanya membalas kebaikan, enggak, tapi sungguh-sungguh berbuat baik sama dia. Rasul diludahi oleh orang Yahudi katanya dalam sejarah itu. Suatu saat biasanya lewat sini diludahi, ini kok nggak ada ludah. Maka Nabi bertanya, di mana ini orang yang biasa meludahi saya? Nah, coba kalau kita gimana, Pak? Kalau kita sudah hafal di situ diludahi, kita pasti sudah siapkan batu sih. Lewat mau bandem kalau meludahi. Nah, kalau Nabi enggak, malah bertanya, ini mana nih yang biasanya ngeludah kok nggak ada nih? Katanya sakit. Nah, begitu sakit beliau langsung jenguk orangnya. Subhanallah. Ini sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Itulah khuluqin azim, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya hanya sekedar menirukan apa yang disampaikan oleh Kiai Mukhlasin. Tapi kemudian Allah mengatakan fasatu besir, maka kamu akan mengetahui, wa yubsirun, dan mereka juga akan mengetahui. Mengetahui apa? Bi ayyikum, siapakah di antara kalian itu? Al-maftun, orang yang sesat. Al-maftun boleh juga diartikan orang yang gila, karena memang dalam bahasa Arab kata-kata maftun itu bisa bermakna gila, bisa bermakna sesat. Maksud ayat ini adalah kalian akan tahu nanti kalau sudah turun siksa Allah, siapa yang gila, siapa yang sesat. Yang dimasukkan ke dalam neraka itu berartilah dia yang sesat. Kalau sekarang semuanya mengaku dia dalam kebenaran. Nah, tapi nanti kalau sudah turun siksa Allah, sudah datang hari kiamat, semuanya akan paham siapa yang sesat, siapa yang salah. Dialah yang nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa dia itu, a'lamu, lebih mengetahui, biman dhalla, terhadap orang yang sesat, an sabilihi, dari jalannya Allah. Wa huwa, dan dia Allah itu, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi menghadapi orang-orang kafir itu gampang aja, Pak. Mereka mengejek Nabi SAW, kamu gila, kamu sesat, kamu penyihir, kamu orang sesat dan sebagainya. Nabi diam aja, cukup membacakan ayat ini. Sesungguhnya Allah lebih tahu siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan petunjuk. Selesai. Nah, tolong ini seperti ini kita ambil untuk diterapkan. Kalau ada orang mengejek kita, ada orang menuduh kita, pakai aja ayat ini. Allah lebih tahu siapa yang benar, kamu atau saya. Selesai masalah. Nggak usah dilayani orang-orang seperti itu. Karena tugas kita bukan melayani orang-orang yang mengganggu kita, tapi tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fala tuti', maka janganlah engkau taat al-mukadzibin, kepada orang-orang yang mendustakan. Maksudnya adalah para tokoh-tokoh kafir Quraisy. Mereka orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Nabi dipesankan oleh Allah, jangan taati mereka. Mereka minta apapun, nggak usah dilayani. Apa yang mereka inginkan? Waddu, mereka ingin, lau tudhin, kalau engkau itu bersikap lunak, fayudhinun, maka mereka juga akan bersikap lunak. Lah, ayat ini berkaitan dengan tawaran orang-orang kafir, Pak. Mereka menawari Nabi Muhammad SAW, "Hei Muhammad, agama kita kan beda. Kita menyembah berhala, Tuhannya banyak, kamu menyembah satu Tuhan. Paling enak kita kompromi saja. Setahun semuanya menyembah berhala, setahun lagi semuanya menyembah Allah saja." Nah, itulah keinginan mereka. Maka Allah katakan, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka ingin kalau engkau lunak menuruti apa yang mereka minta, maka mereka juga akan lunak. Mereka akan mau menyembah Allah, tapi hanya setahun. Setahun berikutnya syirik lagi. Nabi Muhammad disuruh ikut syirik. Nah, begitu turun begitu mereka menghendaki hal tersebut, Allah menjawab dengan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak bakal menyembah apa yang aku sembah. Saya selama-lamanya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ini sebagai jawaban bagi tawaran mereka tersebut. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran. Dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, nggak ada kompromi sama orang-orang kafir. Nggak ada doa bersama muslim kafir, nggak ada. Itu tidak sesuai dengan ayat Quran. Banyak sekali ayatnya, salah satunya ini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Orang-orang yang mau doa bersama di gereja, itu berarti orang-orang yang lembek agamanya. Tudhin, kamu berbuat lembek, berbuat longgar, berbuat lunak. Lembek dalam agama itu nggak baik seperti itu. Itu berarti nggak jelas dia, Islamnya nggak jelas. Islam itu harus jelas, mana yang benar, mana yang salah dibuang, yang benar diikuti. Jangan dicampur aduk begitu. Jadi orang-orang yang doa bersama di gereja, sama-sama muslim dengan kafir, itu sama dengan mencampurkan antara air minum dengan air seni, dicampur dalam satu gelas diombe. Jelas salah begitu. Meskipun warnanya mungkin sama, teh dicampur dengan apa? Air kencing, mirip kan warnanya. Nah, meskipun mirip warnanya, tapi itu satunya baik, satunya buruk, jangan dicampur. Buat kue tar, di atasnya dikasih teletong kebo, itu sama dengan begitu. Maka tidak bisa agama dicampurkan, nggak bisa. Masalah agama itu sendiri-sendiri, lakum dinukum waliyadin. Karena itu Allah di sini mengulangi lagi, wala tuti', jangan taati kullahallafin, setiap orang yang suka bersumpah, mahinin, yang hina. Yang dimaksud di sini adalah tokoh kafir yang namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini sukanya sumpah dia kalau ngomong. Nah, ini orang yang suka sumpah, ini tanda dia jelek. Kenapa? Untuk nutupi kebohongannya, dia biasanya sering sumpah. Nah, karena itu berhati-hati. Kalau ada orang yang suka sumpah, masalah-masalah kecil aja sumpah, dikit-dikit sumpah, itu biasanya tanda orang suka bohong. Kenapa dia sumpah? Untuk nutupi kebohongannya. Maka disebut oleh Allah di sini mahin, orang hina. Orang hina maksudnya orang yang suka bohong. Kenapa orang suka bohong disebut hina? Karena hina adalah akhlak yang rendah. Karena bohong adalah akhlak yang rendah. Sehingga orang bohong disebut orang yang mahin, orang yang hina. Hammazin, yang suka ghibah, suka menggunjing orang. Masyain, suka berjalan binamim, dengan adu domba. Ini semuanya sifatnya Walid bin Mughirah, tokoh kafir Quraisy tadi. Dia suka mengadu domba orang, dia juga suka untuk menggibah, menggunjing orang. Nah, sifat-sifat ini disebutkan supaya kita umat Islam jangan menirunya. Ini sifat cocoknya untuk orang kafir, cocoknya untuk Walid bin Mughirah dan konco-konconya. Kalau kita orang muslim suka menggunjing orang atau suka mengadu domba antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu berarti mirip dengan orang kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adu domba itu dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak bakal masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kadang-kadang orang itu tidak sadar mengadu domba. Dia mendapatkan berita di-share, akhirnya terjadi antara dua kelompok permusuhan. Ini berarti adu domba. Ustadz Sukino hari ini wafat. Insya Allah nanti kita salatkan kalau ada yang belum salat gaib. Nah, ketika beliau wafat, ada yang tanya kepada saya, betul enggak Ustadz Sukino itu ingkarus sunnah, tidak mau pakai hadis Nabi SAW? Saya jawab, bohong itu yang ngomong begitu. Beliau itu punya buku-buku karya-karya MTA itu banyak, tulisannya hadis-hadis Nabi banyak, bukan ingkarus sunnah. Ya memang beberapa pendapat beliau ada yang salah, itu biasa, namanya manusia ada yang salah. Kita katakan yang salah, tapi jangan kemudian mengatakan gara-gara ini kesalahan ini kemudian kita mengatakan dia adalah ingkarus sunnah. Enggak benar begitu. Beliau biasanya mengajar tafsir, tapi bukan berarti hanya mau dengan Quran tok, tidak mau dengan hadis. Enggak. Dalam tafsirnya juga sering menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berarti contoh mengadu domba begini. Berita-berita enggak benar disebarkan kepada masyarakat. Alhamdulillah orangnya mau tanya sama saya, karena dia melihat saya orang Solo, mungkin lebih kenal sama beliau. Nah, saya jawab, sama sekali beliau bukan ingkarus sunnah, enggak benar. Kemudian Allah mengatakan manna'in, suka mencegah lil khair, terhadap kebaikan. Mu'tadin, yang melampaui batas. Athimin, yang berbuat dosa. Maksudnya mencegah kebaikan adalah tidak mau memberikan kebaikan, tidak mau sedekah,
tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Mu'tadin, melampaui batas, maksudnya dalam perkara-perkara yang halal. Melampaui batas dalam perkara halal tidak baik. Makan misalnya, jangan terlalu kenyang sampai berlebihan, tidak baik. Kalau asim ini adalah melampaui batas dalam perkara haram, sudah dilarang tetap nekat, nah, itu berarti asim. Isyaknya sudah maju sekarang Pak. Baik, kita lanjutkan. Utullin, yang dia itu kasar. Ba'da dzalika, setelah itu zanim, orang yang terkenal berbuat jelek. Zanim itu adalah masyhurun bisyarr, orang yang terkenal berbuat jelek. Nah, ini semuanya adalah sifat-sifat yang pantas untuk orang kafir. Jangan sampai kita dikenal orang sebagai orang yang suka berbuat jelek. Kalau kita sudah terlanjur terkenal di berbuat jelek, maka adalah segera kita ubah apa yang menjadi adat kita, supaya jangan seperti itu, karena ini hanyalah cocok untuk orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan angkana, apakah bahwasanya dia itu dzamalin, memiliki harta, wabanin, dan anak-anak. Kemudian gara-gara itu idza tutla, apabila dibacakan alaihi kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia mengatakan asatirul awwalin, cerita-cerita orang-orang terdahulu. Jadi maksudnya ini teguran dari Allah. Kenapa Walid bin Mughirah ini mengatakan terhadap Quran bahwa Quran itu adalah dongeng orang-orang lama? Apakah gara-gara dzamalin, karena dia kaya, wabanin, dan anak-anaknya banyak? Walid bin Mughirah memang terkenal orang terkaya di Mekah pada waktu itu, dan anak-anaknya banyak, 10 anak, semuanya cowok, semuanya orang-orang kuat, sehingga gara-gara itu dia sombong. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, kadang-kadang gara-gara kaya jadi sombong, sehingga berhati-hati. Kalau kita ini sombong, ini mungkin gara-gara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak bisa mensyukuri. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kaya asalkan orangnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kaya tidak punya takwa, nah itu seringkali nanti terjangkiti penyakit sombong. Kadang-kadang sombong itu tidak ditampakkan dalam bicara, tapi ditampakkan dalam sikap. Keluar rumah pakai mobil paling bagus, dia pengennya sekampung ini mobilnya yang paling bagus saya, tidak ada yang lebih bagus dari saya. Begitu ada lihat orang lain lebih bagus, mobilnya langsung ganti yang lebih bagus lagi. Nah, ini berarti dalam sikapnya ditampakkan kesombongan. Ini gara-gara tidak punya takwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Sehat itu bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan na'im, dan nyamannya hati termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan semua kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari apapun yang jelek yang sudah disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.